Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda menyaksikan Market Buzz, di mana di segmen ini kita akan mengulas sejumlah sentimen dan juga proyeksi pasar modal bersama dengan analis. Namun sebelumnya kami hadirkan sejumlah informasi yang menjadi highlight dari pasar pada pagi hari ini. Di antaranya pemirsa ada Danantara, jadi pengendali dan pengelola BUMN dengan aset mencapai 10.000 triliun rupiah. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi 2024 di atas 5% dan dinilai tetap stabil dan tidak kalah dari negeri tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia. Ada saham Antam pemirsa melesat 3,57% sehari dan jadi top net buy asing di perdagangan kemarin. Apakah ini juga erat kaitannya dengan sentimen dari Amerika Serikat mengenai perang tarif? Dari Market Spotlight pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat agenda ekonomi. Di antaranya ada transaksi berjalan dari Korea Selatan di bulan Desember, IHK Vietnam, penanaman modal asing Vietnam, neraca perdagangan Vietnam, IHK inti pemirsa dari Thailand. Kemudian ada pidato gubernur dari Fed yaitu Jefferson dari Amerika Serikat, pidato anggota FOMC Bowman, klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Dari Eropa ada penjualan retail Eropa di bulan Desember dan juga month on month. Update dari Bursa Asia pemirsa dapat Anda saksikan selengkapnya di layar pada pagi hari ini. Jika kemarin IHSG bergerak di teritori negatif, apakah Asia yang positif pada pagi hari ini juga bisa menjadi trigger yang mempengaruhi IHSG dibuka di teritori positif? Nikkei Jepang naik 0,47%, Straits Times naik 0,48%, Kospi Korea Selatan naik 0,53%, Hang Seng Hong Kong naik 0,44%. Penguatan dari Bursa Asia pada pagi hari ini rata-rata hampir sama begitu ya. Di segmen kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Selamat pagi Mbak Sulis. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak sudah join pada pagi hari ini Mbak Sulis. Langsung saja kita mengulas sejumlah informasi yang menjadi highlight dari pasar kali ini. Ada laba dari perbankan yang kembali rilis setelah ada BNI, BCA. Sekarang ada Mandiri begitu. Bagaimana analisis Anda mengenai laba yang tumbuh sepanjang tahun 2024 di atas 1%? Oke, jadi memang untuk kinerja BMRI di tahun 2024 ini menjadi angka pertumbuhan yang paling rendah nih kalau dibandingkan dengan BCA dan BNI yang sudah rilis terlebih dahulu gitu. Dan ini juga udah terefleksi dengan harga BMRI dalam sepekan terakhir turunnya sudah lebih dari 10% karena hasil dari kinerja plus sekitar 1,3%-an secara year on year ini di bawah ekspektasi investor gitu. Karena melihat dari hasil di bulan November lalu BMR itu masih tercatat tumbuhnya sekitar 4% gitu. Jadi mungkin range investor itu bisa di angka 3-4%, ternyata realisasinya hanya 1,3%. Makanya direspon negatif ya oleh pelaku pasar dalam beberapa waktu terakhir ini. Baik, berarti laba Mandiri yang tumbuh 1,31% secara tahunan ini menjadi 55,78 atau sebut saja 55,8 triliun rupiah, cenderung memang tidak sesuai dengan ekspektasi ya Mbak Sulis ya? Iya, betul. Jadi kalau dibandingkan dengan ekspektasi investor itu masih di bawah ekspektasi gitu. Karena memang Hmm. ada tekanan juga nih di kinerja BMRI terutama di kuartal keempat gitu. Yang terjadi adanya kenaikan beban bunga, terus juga beban operasional sehingga net interest margin atau NIM dari BMRI itu hanya di sekitar 5,15% ya. Baik, dan angka ini juga masih lebih rendah dibanding Bank BNI ya yang sempat Betul. 2,7%. Baik, lantas apa yang harus diantisipasi di tengah rilis kinerja dari Mandiri yang apakah ini sangat di bawah ekspektasi atau seperti apa? Oke, sebenarnya kalau secara konsensus ya ini memang sebenarnya masih inline ya. Cuma Masih memang inline. masih inline, tetapi hanya cenderung stagnan gitu pergerakannya dan kinerjanya dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi memang di tahun 2025 ini tentu akan menjadi tantangan untuk di BMRI terutama ya karena LDR-nya perseroan ini sudah sangat cukup tinggi gitu. Jadi hati-hati, tetapi yang bisa dimanfaatkan adalah peluang dari dividen final yang mana sedikit lagi ya itu di sekitar bulan Maret pembagian dividen untuk saham Big Bank. Baik, jadi fokus bisa dialihkan ke dividen dari Bank Mandiri mengingat
Bank Mandiri ini dividen payout ratio atau rasio dividen dalam 5 tahun terakhir ini selalu dijaga ya di level Betul. 60%. Nah, seberapa menarik sentimen dividen ini untuk investor yang tertarik menanamkan dananya di Bank Mandiri? Oke, kalau kita lihat ya untuk hasil kinerja BMRI di tahun 2024 ini, melihat juga dengan manajemen akan berencana mempertahankan ya DPR-nya di angka 60%, ini tentu masih menjadi hal yang menarik, terutama BMRI turun dalam sepekan itu sekitar 10%. Dan estimasi dividen yield-nya jika DPR-nya di angka 60% itu sekitar 6, dividen yield-nya sekitar 6% atau besarannya sekitar 328,73 per saham. Ini masih menjadi hal yang menarik. Jadi untuk saat ini masih bisa dipantau untuk akumulasi jelang pengumuman dividen dan juga RUPS tahunan ya yang nanti akan mungkin dirilis kapan waktunya. Baik, kalau berbicara mengenai peluang untuk membeli saham Bank Mandiri, analisis dari Anda seperti apa? Oke, kalau melihat dari peluang, terutama kita lihat lagi dari si teknikal pergerakan BMRI, ini memang sudah dimasuki area support klasiknya nih, teman-teman investor semua gitu. Jadi di area range sekitar level terendah 5.400 sampai 5.500 itu bisa menjadi level akumulasi pembelian ya untuk memanfaatkan momentum dividennya. Berarti level terendah klasik itu adalah level terendah yang bisa dikatakan jadi support kuat. Iya, betul di area sekitar 5.400. 5.400 dan 5.400 ini adalah level terendah dalam 1 tahun terakhir ya. Iya. Baik, jadi boleh di-buy di 5.400-an dan berapakah target untuk Bank Mandiri? Oke, untuk target Bank Mandiri sendiri, saya coba targetin terlebih dahulu itu di angka 6.000 ya, 6.000 sampai dengan level 6.100. 6.000 sampai dengan 6.100. Baik. Kalau dicermati dalam 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir memang asing cenderung melakukan net sell ya, mencapai 1 bulan itu 499 miliar. Kalau di perdagangan kemarin masih di 67,16 miliar rupiah. Patut menjadi perhatian tidak ketika sebuah emiten big caps ini masih dilanda aksi jual? Oke, ini tentu masih menjadi perhatian ya untuk teman-teman investor semua karena secara keseluruhan semua saham Big Bang itu terkoreksinya secara bergantian gitu. Bahkan saat ada sentimen aksi korporasi terutama buyback ya yang akan dilakukan oleh BRI sama BNI itu harga sahamnya pun tetap turun. Artinya memang ada kekhawatiran lain dari investor terutama investor asing ya yang masih terus mendominasi untuk penjualannya di beberapa waktu terakhir ini. Baik, ada tips tidak selain tadi Anda mengungkapkan posisi-posisi untuk melakukan pembelian di Bank Mandiri, ada tips yang perlu dicermati kalau kita ingin keep agak medium to long? Oke, kalau untuk medium to long, teman-teman mungkin masuknya bisa bertahap ya. Jadi jangan yang all in terlebih dahulu, tetapi coba masuknya secara bertahap gitu untuk level pembeliannya itu di support pertama, support kedua gitu. Jadi ada porsi masing-masing ya untuk gimana kita entry-nya. Baik, batasi resiko di level 5.400. Betul. Baik, jangan sampai tertembus ke bawah lagi karena ada peluang melemah lebih lanjut setelah 5.400 atau level terendah 1 tahun terakhir ini di break ke bawah, begitu ya. Oke, selain sentimen mengenai laba dari Bank Mandiri dan juga potensi dari dividennya, ada Danantara. Ini kan sudah apa ya, bisa dikatakan sudah resmi begitu oleh pemerintah melalui peraturan yang sudah disahkan. Danantara resmi berdiri usai DPR sahkan RUU BUMN menjadi undang-undang. Lantas bagaimana proyeksi Anda kan Danantara ini akan mengelola 7 BUMN besar tahap pertama begitu ya. Ada Pertamina, kemudian kalau berbicara mengenai emiten dari yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu ada Antam, PTBA, ada TINS, nah banking dulu ya, Bank Mandiri juga masuk, BRI, Telkom dan juga ada BBNI. Seperti apa akan mempengaruhi atau bagaimana Anda selaku analis mengamati dampak dari kehadiran Danantara nantinya ke emiten?
Oke, kalau melihat dengan pengesahan ya undang-undangnya, ini tentu akan menjadi langkah yang positif sebenarnya kalau memang terjadi akan perjalanannya itu implementasinya berhasil karena akan menilai ya prospek investasi dari sisi BUMN maupun perusahaan swasta terkait dan mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik karena kan kita sama-sama tahu target dari Pak Presiden Prabowo itu pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Nah, ini salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah. Namun saat ini pelaku pasar belum menangkap nih untuk sentimen positifnya karena masih menunggu bagaimana implementasinya. Jadi yang dijadikan concern dari Danantara ini adalah bagaimana nantinya implementasinya. Apabila implementasinya berjalan dengan baik ya, tata kelola perusahaannya baik, lalu juga ada transparansi, ini tentu menjadi hal yang sangat positif. Tapi sebaliknya, apabila implementasinya nantinya tidak adanya intervensi politik, lalu juga pengelolaannya terlalu terpusat. Nah, ini tentu akan menjadi dampak negatif karena akan berlangsungnya dampaknya itu ke emiten-emiten blue chip ya, terutama seperti perbankan gitu. Baik, belum terbaca, tetapi yang diharapkan adalah kinerja dari perbankan khususnya dalam hal ini dan emiten lain yang ada di Bursa Efek yang nantinya akan dikelola istilahnya ya oleh Danantara Betul. akan lebih baik tentunya. Tapi ada harapan tidak sih melihat ketua OJK, mantan ketua OJK yaitu Mulyaman Haddad ini yang memang diberikan amanah menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara? Oke, kalau melihat peluang sih tentunya ada peluang yang positif ya. Memang kita masih sama-sama tunggu next-nya seperti apa nih pengelolaannya, implementasinya gitu. Karena kan ini baru tahap awal sebenarnya ya untuk keberalihan Danantara yang menjadi pengelola BUMN. Kalau memang kedepannya semakin positif, tentu Pak Market dan pasar juga akan meresponnya dengan positif. Baik, berarti masih agak gamang begitu ya, tapi optimis bahwa akan semakin positif lah dengan adanya Danantara ini. Oke, lantas bagaimana rekomendasi untuk saham-saham lain? Kemudian kemarin juga ada Antam ini ya, yang mengalami lonjakan signifikan 3,5%. Apakah impact dari perang tarif antara China dan juga Amerika? Nanti akan kita ulas di segmen berikutnya pemirsa. Dan Mbak Sulis, usai jeda tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation dari Mandiri Utama Sekuritas. Oke, mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Bank Mandiri, kalau kita lanjutkan tadi perbincangannya, membahas mengenai labanya yang juga baru dirilis, ini Bank Mandiri tepat di 5.400. Nah, ketika tadi Anda bilang, perhatikan Bank Mandiri di atas 5.400, di bawah 5.400, sebaiknya hindari dulu, berarti wait and see dulu ya? Betul, karena ini lagi di titik penentuan nih, di Titik area penentuan. supportnya. Baik, di bawah 5.400 mungkin ditunggu sampai closing sesi 2 hari ini kah? Atau sesi 1 kalau tidak berhasil break atau break di bawah itu ya tindakannya disesuaikan atau bagaimana? Oke, kalau melihat ya, mungkin kita tunggu dulu sampai closing sesi pertama di hari ini. Tuh kalau memang sebenarnya tertahan di level sekitar 5.375 sampai 5.350 itu teman-teman masih bisa untuk spekulatif pembelian gitu. Karena penurunannya ini cukup menarik ya untuk saham big caps ya di terutama big banks itu turunnya dalam sepekan terakhir udah mendekati 15% gitu. Tentu akan ada technical rebound. Jadi untuk short term sih memanfaatkan momentum dividen juga. Baik, berarti Bank Mandiri yang biasanya banking blue chips itu adalah untuk medium to long, saat ini memanfaatkan technical rebound saja terlebih dahulu dan juga dividen ya? Betul. Baik, di bawah 5.400 sebaiknya spekulatif buy saja dengan batasan di 5.350, tapi kalau berhasil break di bawah di atas 5.400 yang menjadi kata Mbak Sulis tadi adalah support klasiknya gitu ya. Kalau bisa di atas itu baru menarik untuk buy lagi dari Bank Mandiri. Kita tinggalkan Bank Mandiri, kita ke Antam. Kemarin mencuri perhatian juga dengan kenaikan 3,5% di tengah harga emas yang juga sedang berada di level tertinggi, emas global begitu ya. Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham berbasis logam seperti Antam?
Oke, kalau kita lihat ya memang terutama yang Antam ini terdampak juga dari kenaikan harga emas yang kembali mencetak harga tertinggi atau rekor sepanjang tahun ya, di mana penutupan komoditas emas itu di level sekitar 2.867,2. Ini tentu menjadi katalis positif ya untuk saham-saham emiten emas, dan juga Antam ini memang ada diversifikasi bisnis juga itu di logam gitu. Jadi untuk Antam sendiri kenaikan kemarin dan juga didukung dengan net buy investor asing yang cukup besar, itu bisa menjadi hal yang menarik ya untuk mendukung pergerakan harga saham Antam untuk lanjutan penguatan. Baik, berarti kalau berbicara mengenai saham logam seperti Antam ini juga jangka pendek saja memanfaatkan apa ya risiko perang tarif yang sedang tapi agak hangat terus mendingin lagi saat ini gimana? Iya. Oke, jadi kalau untuk komoditas ya, terutama logam ya, ini bisa dijadikan momentum untuk jangka pendek terlebih dahulu aja, karena memang saat ini meskipun perang tarifnya itu masih belum ada, kemarin sempat ditunda, terus juga ini jadi lagi mendingin kembali gitu. Jadi untuk saat ini sih masih jadi momentum jangka pendek terlebih dahulu. Momentum jangka pendek terlebih dahulu. Nah, kalau melihat net foreign buy di perdagangan kemarin kan Antam di posisi pertama dengan volume 87,4 juta unit saham dengan value 124,5 miliar rupiah dengan net foreign buy 35,2 miliar rupiah naik 3,57%. Apakah Antam menjadi salah satu saham yang Anda rekomendasikan dari tambang logam atau ada yang lebih menarik? Oke, kalau melihat dari sentimen-sentimen positif ya, terutama dari harga komoditasnya, terus juga lagi ada momentumnya, dan juga dari sisi investor asing mendukung dengan adanya akumulasi pembelian, dari saya ada rekomendasi pembelian ya, terutama di hari ini nih, pada pembukaan perdagangan hari ini, itu Antam terkoreksi sekitar minus 1,72%, dan ini masih terjaga di atas level supportnya gitu. Jadi hari ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Buy on weakness untuk Antam dengan level support yang harus dijaga di posisi berapa? Oke, mungkin di area sekitar 1.400 sampai dengan 1.410 ya. Jadi itu menjadi level kunci support untuk Antam. 1.400 sampai 1.410 support untuk Antam. Masih di atas level terendah pekan ini di 1.355 begitu ya. Oke, itu dia analisis untuk Antam pemirsa bisa di buy jangka pendek di bawah level support tadi bisa spekulatif ya Mbak Sulis. Betul.